Nah, disinilah pentingnya di dalam masa pandemi semacam ini, para pengusaha ini untuk bisa segera move on, beradaptasi. Apa yang dibutuhkan di masa-masa semacam ini? Kalau kita dibutuhkan skill untuk berdagang secara online, segera pelajari. Jangan terbelenggu dengan masa lalu. Model bisnis kita masa lalu adalah offline. Ketika pasar offline ini menjadi seret, kita akhirnya sibuk dengan meratapi masa lalu, tidak segera move on, maka kita akan tertinggal oleh roda-roda perkembangannya. Kita tidak akan segera bisa bangkit. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita segera beradaptasi dengan kondisi real hari ini. Sehingga manfaatkan waktu yang singkat dan cepat, kita segera mendapatkan skill baru untuk kemudian bangkit kembali. Ya, itu mungkin yang perlu kita lakukan pada hari ini. Dan tadi dari Pak Rahmat mengutarakan di KPMI, salah satu terobosan yang sangat bagus ya, ketika pasar mulai redup dengan adanya pembatasan skala besar, kemudian kekhawatiran untuk berinteraksi secara offline di pasar tradisional, maka segera optimalkan jaringan, bagaimana kita memanfaatkan internal kita. Seperti orang Ansar, ini saya perlu garis bawahi, tadi Pak Rahmat menyampaikan, mahal sedikit tidak masalah, karena mutualisme di internal anggota KPMI. Ini juga terjadi pada masa-masa muhajirin hijrah ke Madinah. Tentu bisa bayangkan bagaimana beban yang ditanggung Ansor mempekerjakan orang yang tidak punya skill dalam pertanian. Yes, Ustaz. Upahnya sama, tapi etos kerjanya kan jauh berbeda. Betul. Itu pertama. Tapi mereka siap dengan itu. Karena apa? Demi masa depan. Demi masa depan. Mereka membayar atau menyewa masa depan, bukan membayar tenaga kerja. Mereka investasi untuk hari esok. Nah, ini penting bagi kita, kebersamaan sesama pengusaha Muslim. Bagaimana kita hari ini sedikit berkorban, mungkin lebih mahal, mutu mungkin sudah kurang bagus, pelayanan kurang maksimal, tetapi dengan kita mengoptimalkan kebersamaan, membangun jaringan, mengoptimalkan jaringan internal kita, itu kita sedang membeli masa depan kita hari esok. Kebersamaan itu penting, ya, karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin sendiri. Dia pasti butuh pada kontribusi saudaranya. Nah, terjaganya komunitas yang solid, terbangunnya satu jaringan yang solid ini penting bagi kita, dan itu sangat terasa di masa-masa semacam ini, masa-masa pandemi dan masa-masa sulit, krisis ya. Komunitas itu sangat-sangat berarti perannya bagi masing-masing kita sebagai pengusaha ataupun sebagai yang lainnya. Kemudian tadi Pak Rahmat juga menyampaikan satu poin penting yang sedikit ingin saya garis bawahi, bahwa dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita harus saling mengenali potensi kita, internal kita. Kita itu punya apa sih? Gitu. Karena kalau kita gambarkan, kita itu sedang berperang melawan problematika yang sedang kita hadapi. Maka jangan sibukkan dengan kekuatan lawan. Pandemi ini demikian, seperti yang banyak berita itu, corona itu menyebar dengan cepat, mematikan, belum ada. Kalau kita hari ini kita diisi dengan itu, mengenali apa itu corona dan apa bahayanya, bagaimana, berapa yang sudah mati, analisanya ini dan itu, waktu kita habis. Yang harus kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan hari ini. Apa yang kita punya, apa yang bisa kita optimalkan hari ini, apa yang dimiliki oleh saudara kita yang bisa kita sinergikan, itu yang harus kita lakukan. Jangan kemudian kita terus Nabi tidak menyibukkan diri dengan kejahatan Quraisy. Quraisy jahat sekali. Mereka telah mengusir, merampas ini, dan Yahudi di Madinah tidak berempati. Tidak, Nabi tidak menyibukkan hal itu. Bahkan saya bisa ceritakan di sini bagaimana Yahudi memanfaatkan momentum hijrahnya Nabi ke Madinah. Mereka jual air. Karena sumber air minum di Madinah itu dulu hanya satu sumur miliknya orang Yahudi. Sehingga siapapun yang butuh air minum harus beli dari Yahudi. Nabi tidak menyibukkan menganalisa Yahudi kejam dan jahat. Nabi berusaha segera menyelesaikan problem ini dengan memanfaatkan potensi internal. Nabi bersabda, siapakah dari kalian yang bisa membeli sumur rumah miliknya orang Yahudi ini dan kemudian diwakafkan?
Nabi melihat problem, Nabi melihat ancaman masa depan. Nabi tidak sibuk menganalisa, tidak sibuk bernegosiasi dengan Yahudi karena itu tidak efektif. Tetapi Nabi segera mencari potensi internal. Siapa dari kaum muslimin yang bisa mengurai masalah ini? Ini yang harus dilakukan. Kita harus segera mencari potensi-potensi yang ada di internal kita, sesama pengusaha muslim yang selama ini belum dioptimalkan. Ini harus kita lakukan, wallahu a'lam.